Halo. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Noni sama Kak Caca. kita mau ngapain Kak Caca? Mau main. Main, makan aja yuk Kak. Makan. Oh, sudah makan ya sudahlah kalau gitu kita ibadah aja Kak Caca. Gimana sih? Ini hari Minggu, waktunya sekolah Minggu. Kok main? Bener nggak Kak? Bener Kak. Oh, bener. Adik-adik belum kenalkan sama kakak yang satu ini. Nah, namanya Tintus. Kak Tintus. Main gitarnya keren loh. Nah, mau nemenin kita memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Yuk Kak. Ayo kita nyanyi satu lagu dulu. Oh iya, sebelumnya udah siap sekolah minggu belum? Yang masih pegang HP, disimpan dulu HP-nya. Sudah? Sudah. Kita mau mulai sekolah minggunya. Kita mau nyanyi satu lagu. Bapa datang padamu. sekolah minggu kita semuanya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih karena hari ini Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami
agar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar apa sih Kak Caca? Kita mau belajar tentang menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi. Inspirasi itu apa Kak Caca? Inspirasi itu menjadi contoh. Jadi contoh ya Kak Caca ya, jadi teladan ya. Kasih ide-ide segar baru gitu ya. Tapi ide yang bagus tentunya ya Kak Caca ya. Kak Noni juga mau jadi inspirasi. Kak Caca mau nggak? Mau dong. Kak Tintus mau nggak? Mau. Nah, adik-adik mau nggak jadi inspirasi? Mau? Mau? Mana yang mau? Tuh, banyak yang mau Kak Caca. Ayo deh kalau gitu, kalau semua mau jadi inspirasi, kita itu berarti harus mengikuti kata-katanya yang Tuhan mau. ngikutin kata-katanya yang Tuhan mau. Kita inspirasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti kita itu kerja buat Tuhan. Nah, ayo sama-sama kita mau kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Ku mau kerja yang Tuhan minta. Ku mau kerja dengan setia. Takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku. Sampai aku di tahtanya. Ku mau dengar Ia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Yuk sekali lagi semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Yesus, ku mau kerja buat Tuhan.
itu jadi berkat juga untuk orang, untuk kemuliaan nama Tuhan ya Kak Caca ya. Tapi kalau misalnya Kak Caca di sekolah teman-temannya nyontek, Gak mau ikut dong. jadi inspirasinya tuh ngasih contekan. Ya enggak. Oh enggak. Terus jadi inspirasinya gimana Kak Caca? Kalau teman-temannya nyontek, Jangan ikutan nyontek. jangan ikutan nyontek. Kalau teman-temannya berantem, jadi inspirasinya kasih jurus. Jurus apa? Jurus berantem Kak Caca. Jangan. Oh jangan, Nggak nggak boleh berantem. Kan kita kemarin belajar saling mengasihi. Oh iya. Terus kalau teman-temannya di sekolah itu atau teman-teman di komplek itu suka marah-marah sama orang tua, melawan orang tua, berarti kasih inspirasinya itu caranya cari cara untuk melawan orang tua gitu. Jangan. Oh jangan lagi, kok Kak Noni salah terus ya. Berarti jadi inspirasinya gimana? Kita harus berani tampil beda. Oh berarti kalau yang lainnya lawan orang tua, kita kasih contoh, kita enggak lawan orang tua. Lawan orang tua. Oh harus berani tampil beda ya kalau mau jadi inspirasi ya. Firman Tuhan tapi. Oh iya Kak Noni mau wes belajar tampil beda. Oh, ada lagunya tuh Kak Noni. Gimana? Ganti baju ya Kak? Ya enggak. Kan tampilnya beda. Oh Kak Noni Yang tahu. itu loh yang digoda iblis itu. Oh ya tapi nggak ikut sama rayuannya iblis ya Kak Enggak. Caca ya. Oke deh sip, kita nyanyi itu aja Kak Caca. Sekalian kita mau belajar, ingat-ingat supaya kalau kita itu ada teman-teman yang nggak betul, kita harus berani tampil beda. Jadi inspirasi untuk kebaikan. Betul Kak Caca? Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagunya. Kak Noni mau nyanyi itu, berani tampil beda. Ayo semuanya nyanyi sama-sama sama Kak Caca, sama Kak Noni, sama Kak Tintus. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi-lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah, jadi inspirasi itu berarti nggak boleh takut tampil beda.
Iya. supaya bisa kasih contoh, kasih teladan, kasih ide-ide yang baik. Betul ya Kak Caca? Betul. Betul. Nah, lebih baik kita sekarang belajar dari firman Tuhan langsung aja Kak Caca. Iya. Biar lebih mengerti. Betul. Jadi inspirasi. Jadi inspirasi itu kayak apa sih? Ayo kita dengarkan firman Tuhan Kak Caca. Tante Ari sudah siap mau cerita. Iya. Nanti Pasti Tante Ari seru deh cerita. nunggu lama kita gak selesai. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Yesus yuk untuk masuk ke dalam hati kita, menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Yesus, kupanggil. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjadi contoh, menjadi teladan untuk kami. Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti bagaimana kami harus menjadi teladan, bagaimana kami harus menjadi inspirasi untuk teman-teman di sekeliling kami. Bahkan untuk orang-orang mungkin yang lebih besar dari kami mau belajar untuk jadi inspirasi. Yesus,
Ayo masuk dalam hati kami, menuntun kami supaya kami bisa jadi inspirasi untuk orang lain dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, robek. Gimana? Terus dijahit ini. Sebentar ya. Adik-adik udah nungguin. Iya, maksudnya firman Tuhan. Lah, tante ngapain malah sibuk sendiri? Lihat nih, ada dilihat apa nih? Benang, jarum. Ayo, siapa yang pernah jahit? Atau mamanya pernah jahit? Oh iya, celananya bolong ya? Oh, dibetulin biar bisa dipakai lagi. Nah, iya, kalau lubangnya cuma kecil, jahit aja. Bisa dibetulin kan? Nggak harus beli baru. Ya kalau memang perlu beli baru, beli. Tapi kalau masih bisa dijahit, kenapa enggak? Kan sayang, masih bisa dipakai setiap hari. Ngomong-ngomong soal pakaian, baju yang bolong bisa dirapikan dan dibenarkan lagi. Adik-adik, ada sebuah cerita di dalam Alkitab tentang seorang ibu yang dia itu suka menjahit. Bukan menjahit yang bolong, bukan. Tapi dia membuat pakaian. Supaya nggak salah nih, Tante, lebih baik kita baca ya. Yuk sama-sama. Adik-adik sudah siapkan Alkitab kan? Kalau sekolah minggu iya dong. Siapkan Alkitabnya dan kita buka sama-sama. Yuk silahkan dibuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 43. Agak panjang, gak apa-apa ya. Sekarang kita coba baca dulu yuk. Sudah dibuka? Oh, Tante ulangi biar gak salah, nanti cari ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai yang ke-43. Nah, yuk sudah ketemu. Tante baca semua menyimak dengan baik supaya paham ceritanya. Oke? Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, kita coba perhatikan apa yang terjadi di sana. Ada seorang ibu yang bernama Dorcas atau juga disebut Ibu Tabita. Nah, Ibu Dorcas ini orang yang sangat baik hati. Ya, tadi kan dibilang apa, dia suka membuat pakaian, menyiapkan pakaian buat orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin orang-orang yang susah, nggak punya uang kalau mau beli pakaian baru. Apalagi kalau di sana kan ada musim dingin, harus bajunya yang tebal-tebal, besar gitu kan. Nah, Ibu Dorcas ini baik hati sekali. Dia suka menolong orang-orang yang kekurangan, tidak punya pakaian. Dia memberi apa yang dia punya sampai membuatkan pakaian. Tentu saja ya, jadi dia disayang sama semua orang karena hatinya yang tulus dan penuh kasih. Karena itu, waktu Ibu Dorcas sakit parah kan pasti, karena sampai meninggal. Sampai nyawanya nggak bisa bertahan
tahan gitu kan. Mereka semua menangis, terlalu sedih, tidak mau ditinggalkan. Iya, mereka tidak mau kehilangan ibu yang sangat baik hati yang peduli kepada mereka. Nah, mereka itu tahu Bapak Petrus sedang ada di kota Lida. Nah, kota Lida itu tidak terlalu jauh dari kota Yope. Jadi mereka menyuruh orang datang ke sana untuk menyusul memberitahu apa yang terjadi dengan Ibu Dorcas. Berarti Pak Petrus sudah kenal ya sama Ibu Dorcas. Makanya waktu mendengar bahwa Ibu Dorcas ini sakit sampai meninggal, Bapak Petrus pun ikut dengan orang-orang yang menyebutnya pergi ke Yope. Lalu dia melihat di sana orang-orang pada bertangisan semua. Kami tidak mau kehilangan, kami sedih sekali, dia ibu yang baik hati. Mereka bercerita tentang segala kebaikannya. Dan akhirnya Tuhan memakai Bapak Petrus untuk membuat mujizat yang besar. Kita sudah baca tadi kan ceritanya, Bapak Petrus berlutut dan berdoa, akhirnya Ibu Dorcas bisa bangkit kembali. Nah, yang kita mau pelajari di sini bukan saat bangkitnya, memang itu mujizat besar, betul Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa, dan itu anugerah Tuhan buat Ibu Dorcas. Dia bisa hidup lagi, menolong banyak orang lagi, dan bisa memberikan kasih kepada lebih banyak orang lagi. Yang kita mau lihat adalah Ibu Dorcas dalam hidupnya, dia menjadi terang bagi orang lain, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itu menjadi inspirasi, melakukan sesuatu yang membawa dampak buat orang lain, yang orang lihat itu berguna dan menolong mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, luar biasa kan? Sekarang kita dari cerita Ibu Dorcas ini belajar apakah hidup kita juga menjadi terang buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita, atau kalau orang dengar siapa ya misalnya namanya, anggap saja Teddy gitu ya, kan di murid sekolah minggu kita nggak ada yang namanya Teddy, mungkin di sana-sana ada, atau nggak tahu juga Teddy di mana ya. Kalau si Teddy nih anaknya ganteng, tapi usilnya ya ampun gitu ya. Jadi kalau ada orang sebut nama Teddy, ya mereka ingat apa? Suka nyubit. Bagus nggak itu ya? Suka ngolok temennya. Bagus nggak itu ya? Enggak kan? Kalau ingat Teddy, pengennya lari, nggak mau ketemu, nggak mau bermain sama-sama. Ya, sayang dong. Tuhan tidak mau kita seperti itu, tapi Tuhan mau kita seperti Ibu Dorcas, menjadi berkat bagi orang lain, melakukan sesuatu yang buat mereka gembira, merasakan kasih Tuhan yang besar, dan juga merasakan bahwa hidup kita ini harus selalu saling membantu untuk saling menolong satu sama lain, supaya kita tidak merasa galau sendiri, susah sendiri, tapi selalu ada yang menguatkan kita. Coba adik-adik sekarang ingat-ingat, apakah kalau nama kalian disebut, orang akan mengingat kalian sebagai anak yang baik? Rajin. Kalau di sekolah PR-nya nggak pernah lupa, nggak pernah ketinggalan, kuis-kuisnya bagus, ulangannya bagus, ya itu jadi berkat. Atau misalkan, kalau di rumah ya mamanya suruh mandi, pergi mandi, mamanya suruh beli apa di warung sebelah, nggak pakai bilang entar ma masih nonton, langsung iya ma, datang nurut. Anak baik itu jadi berkat. Iya, kita bisa jadi berkat atau tidak, itu tergantung bagaimana kita memilih apa yang mau kita lakukan. Hanya sekedar mau senang-senang dirinya sendiri, atau kita mau supaya apa yang kita lakukan ini bisa memberkati orang lain. Orang tua kita senang, teman-teman kita senang, diri kita sendiri juga senang karena melakukan hal yang baik, bukan? Terlebih Tuhan pasti lebih senang, karena Tuhan Yesus ingin setiap anak-anaknya menjadi terang di mana saja mereka berada. Mau waktu di sekolah, sekalipun mungkin belum tiap hari sekolah ya, ada yang sudah masuk, ada yang masih tetap Zoom gitu ya, ada yang harus daftar dulu kalau mau ke sekolah. Atau jadi berkat juga di rumah sama orang tua, mungkin keluarga yang lain, ada kakek nenek, ada om tante gitu ya, ada adiknya, kakaknya, tetangganya. Di mana saja kita berada, ketika orang mendengar nama kita, ya disebutkan itu siapa namanya. Kalau di sini ya, tante boleh sebut namanya ya. Ada Sherina, ada Mimi, ada Devin, ada Devita, ada lebih kecil lagi siapa ya?
Jason, ada Ian, ada Jesslyn. Kalau jemput semua banyak tante, iyalah banyak sekali. Nanti lama nyebut nama doang. Maksudnya semua anak sekolah minggu di gereja GSC Haleluya harus jadi berkat. Oke? Ya tapi tante kemarin aku bikin mama sedih. Jangan diulangi dong. Kemarin aku lo tante ngambil tempe 2, padahal sama mama suruh nyesain buat kakak 1. Ya, bilang sama mama, minta maaf, jangan diulangi. Oke? Kita bisa jadi berkat di mana saja. Nggak harus tunggu kita dewasa, bisa bikinin baju buat orang. Enggak. Kita bisa melakukan apa yang sederhana pun, itu ketika orang gembira karena kita sudah menjadi berkat. Lakukanlah itu untuk kebaikan kita dan juga untuk memuliakan Tuhan yang terutama. Nanti orang lain akan melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti Ibu Dorcas, dikasih Tuhan, dikasih semua orang karena hatinya yang begitu baik. Oke? Dan jangan lupa, Tuhan Yesus sendiri pun menginginkan kita menjadi berkat dan terang bagi semua orang. Masa sih tante? Gak percaya. Masa lupa ada ayatnya? Buka yuk sama-sama. Di dalam Matius pasal yang kelima. Nah ini yang akan jadi ayat emas kita hari ini. Oke? Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Siap? Sudah dibuka? Sedikit lagi. Oke, yuk cari yuk. Matius 5 ayat yang ke-16. Begini ya. Kita baca sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, bagus sekali ayatnya bukan? Itu Tuhan Yesus loh yang ngomong. Supaya kita menjadi terang buat semua orang, di depan orang. Dengan begitu, Bapa di surga akan dipermuliakan, Tuhan kita akan disenangkan. Supaya gak kepanjangan ayatnya ya, bisa hafal dari adik-adik kecil sampai yang besar. Apalagi yang besar, sekali 2 kali baca hafal tante. Kita akan ambil potongan pertama saja. Yuk, tante akan minta kalian hafalkan di bagian ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Matius 5 ayat yang ke-16a. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, ingat bahwa kita harus menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus itu sudah memberkati kita berlimpah-limpah dengan kasih yang besar, dengan apa saja yang kita butuhkan. Ayo kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain seperti Tuhan selalu memberkati kita. Jangan lupa ya, Tuhan rindu kita menjadi berkat dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Karena dengan begitu orang akan melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi inspirasi sejak kecil supaya orang mengenal siapakah kita, anak Tuhan Yesus yang hebat. Oke? Sekarang yuk kita tutup Alkitabnya. Tapi dihafal ayatnya ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini tentang Ibu Dorcas yang baik hati. Dia suka menolong sesamanya, bahkan tidak segan-segan membuatkan mereka pakaian ketika mereka membutuhkannya. Tuhan, kami juga mau berbuat baik. Bukan untuk dipuji orang, tapi karena kami tahu Tuhan ingin kami menjadi berkat. Seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati hidup kami. Kami mau terang kami bercahaya di depan semua orang. Karena itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, baik di rumah, ketika kami bersekolah, ketika kami pergi ke tempat yang lain, atau di mana saja. Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi berkat buat sesama kami. Karena kami percaya itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ke depan. Dan kami tahu hidup kami akan bercahaya buat semua orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Karena itu yang Tuhan kehendaki buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.